Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi ja'alana minal muta'allimin wa arsyadana ila tariqil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah pengajian yang terhormat, utamanya Ketua Takmir Masjid An-Nur Ustaz yang saya hormati dan semua staf-stafnya. Alhamdulillah kita bersama sekarang bisa melaksanakan kegiatan rutin, yaitu pengajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan oleh Allah SWT diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi hidayah oleh Allah, sehingga kegiatan ini merupakan kegiatan yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Karena orang ngaji ini oleh makhluk-makhluk di atas langit, termasuk malaikat dan juga makhluk-makhluk yang ada di bumi, itu mendoakan kepada mereka karena ilmunya, sehingga Allah SWT dalam sabdanya dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, walladhina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah SWT, darajatin, kepada beberapa derajat. Abdullah bin Mas'ud ini menjelaskan, menafsiri ayat ini, kalau orang-orang yang beriman tidak alim, tidak tahu. Alim ini bukan harus tahu pada semua ilmu. Alim yang di sini adalah al-alim ya'malu bi amalihi, orang yang tahu kepada suatu ilmu dan dikerjakan. Seperti kita bersama tahu kepada syarat sahnya salat, batalnya salat, dikerjakan oleh kita. Itu orang alim, utul ilman namanya. Tahu kepada wudu, dikerjakan wudu yang sah bagaimana, yang tidak sah bagaimana. Tahu bahwasanya puasa ini wajib, dipelajari ilmunya puasa. Wajib-wajib puasa termasuk membatalkan pada puasa apa saja. Ini yang dikatakan utul ilmah. Orang yang diberi ilmu itu oleh Allah diberi pangkat kedudukan, darajatin, beberapa derajat. Katanya Abdullah bin Abbas menjelaskan ayat ini, orang yang diberi ilmu itu tingkatannya sampai 700 kali lipat kedudukannya dibandingkan dengan orang-orang yang hanya beriman, tidak punya ilmu. Jadi ini katanya setiap tingkatan dari satu tingkatan ke kedua ini jarak perjalanan 500 tahun. Ini tingginya pangkatnya orang yang punya ilmu. Jadi kalau 700 lipat kali 500 tahun, berapa ribu tahun ini? Kalikan sendiri dah. Ini kata gina pangkat orang-orang sendiri ilmu. Alhamdulillah termasuk kita ini yang mendoakan kepada orang yang alim ini, malaikat yang ada di langit dan juga makhluk-makhluk yang di bumi ini mendoakan kepada thalibul ilmi, kepada orang yang belajar. Ini bukan hanya malaikat dan manusia, tapi semua makhluk. Pohon-pohonan ini, hewan, kecuali iblis yang tidak mendoakan. Ayam mendoakan kepada kita, malaikat mendoakan kepada kita. Malaikat tidak akan mendoakan kepada seorang kecuali orang yang aziman, yang mulia, yang dianggap mulia oleh malaikat dengan perintah Allah.
Jadi kita berkumpul di sini ini alhamdulillah sudah diketahui oleh malaikat bahwa kita ini termasuk talibul ilmi. Sehingga apa yang kita beroleh misalnya seperti sholat dan lain-lainnya ini dikerjakan termasuk dikatakan walladzina utul ilma darajat, yang tingkatannya dibandingkan dengan orang yang hanya beriman tidak punya ilmu, tingkatannya lipatannya 700 kali lipat dibandingkan orang-orang yang beriman. Para jamaah sekalian, tadi saya dipesani oleh Ustaz Bahrudin disuruh menjelaskan masalah zakat. Zakat ini para jamaah sekalian sesuatu yang wajib dizakati ini ada 5. 1 zakat zuru, zakat tanaman. Tanaman di situ yang dimaksudkan adalah seperti padi, jagung, dan biji-bijian yang lain, termasuk buah-buahan, anggur dan kurma. Ini yang wajib dizakati. Yang kedua adalah emas dan perak. Yang ketiga adalah zakat tijarah, zakat dagang. Kemudian masyiyah. Masyiyah ini hewan. Hewan ini adalah seperti unta, sapi, kambing, kerbau, demikian. Yang kelima harta rikas. Rikas ini termasuk barang yang disimpan oleh orang-orang jahiliyah, atau katakan gampangnya adalah menggali tanah kemudian di situ terdapat barang yang berharga. Ini juga wajib dizakati, namanya rikas. Mencandang kitab simpanannya orang-orang jahiliyah sebelum Islam, itunya diletakkan dalam tanah. Yang pertama adalah zakat zuru, zakat tanaman seperti di sini jagung, padi yang menjadi makanan pokok. Ini wajib dizakati. Apabila sudah nyampai kepada nisabnya. Nisabnya ini adalah 5 ausuk. Kalau dulu kan tidak ada kiloan, tidak ada kintalan, tidak ada pon, tidak ada. 5 ausuk ini, ya, katanya ulama adalah 600. Al-wasak ini adalah 1 ausuk itu 60 sok. 5 ausuk 1 wasak ini adalah 60 sok. Sok-soknya Nabi. Nabi kalau zakat fitrah kan ngambil demikian dengan tangannya Nabi, itu katanya 1 sok. Ulama menjelaskan 1 sok ini 1 wasak 60 sok. 1 sok ini arbatu amdadin, 4 mud. 1 mud ini ulama menafsirkan, termasuk almarhum murabbi ruhu Ki Abdullah Abu Hasan, ini 6 on. 6 on. Andai kata 4 mud berarti 24 on, 2,5 kilo kurang 1 on. Sehingga dalam zakat fitrah itu disempurnakan menjadi 2,5 kilo. Katakan 2,5 kilo dah. 1 wasok, 1 sok. Kalau 60 sok berarti 2,5 kilo kali 60. Sekitar berapa itu? Kira-kira 700 kilo lebih. Kali 5. Ini zakatnya zuru, jagung demikian. Sama. Termasuk zakatnya buah-buahan, anggur dan kurma.
Ini andai kata sudah dijadikan beras, kalau kalau padi, jagung sudah dipipil sudah. Benih biji cengkeh bukan dengan kelorongannya itu, bukan. Ini andai kata zakat zuhru. Kewajibannya ini sampai 1 nisab. 1 nisab barusan ini. 5 ausuk. 1 ausuk 60 sok. Andai kata dijadikan beras, biasanya saya tanya kepada orang-orang yang ahli dalam menggiling padi, biasanya andai kata kering sawah ini kan begitu dipanen langsung dizakati. Misalnya untuk mengetahui perolehan berasnya, katanya yang ahli ini, andai kata padi yang kering sawah itu misalnya 1 kuintal, ini andai kata dikeringkan, dijemur sampai jadi kering selip, dah hancur dah. Ini katanya bisa 80 kilo. Kekurangannya. Jadi dari basah sampai kering ini 80 kilo. Biasanya kalau gabah yang kering itu diselip 1 kintal, biasanya kira-kira 60 kilo. 60 kilo. Sehingga andai kata dikeluarkan bukan berasnya tapi padinya, maka kira-kira andai kata kering sawah sekitar 1,5 ton kira-kira. Ini sudah wajib zakat zuhru, zakat tanaman. Saking tak jemur, tak bagi beras. Kalau saya biasanya dilainkan sudah berapa kintal zakatnya, kemudian saya jemur, kemudian diselip, diberikan berasnya. Demikian juga para jamaah sekalian juga seperti zakatnya kurma dan anggur, sama dengan zuhru zakatnya. Yang zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Malah di masa waktu wafatnya Nabi, banyak orang-orang yang tidak percaya kepada zakat, dikatakan tidak wajib, sehingga waktu diganti oleh Khalifah Abu Bakar, mereka itu diperangi oleh Abu Bakar. Karena termasuk andai kata tidak mewajibkan zakat, termasuk orang yang keluar dari Islam. Karena Quran wa aqimus shalah wa atuz zakat, kan kita wajib melakukan salat dan berzakat. Ini yang pertama, zakat zuhru tanaman dan termasuk anggur dan kurma. Kemudian berikutnya itu zakat tijarah, zakat dagangan. Dagang itu kan berarti menukar suatu barang dengan barang yang lain untuk diperoleh penghasilannya. Cuman nisabnya zakat dagangan ini, modalnya nisabnya yang harus dizakati ukuran emas, ada yang mengatakan 77 lebih gram emas murni. Kalau almarhum Abdullah Murabbiruh ini bersabda kira-kira 1 on emas, jadi 100 gram 100 gram modalnya. Baik misalnya modalnya memang sampai 100 gram, bahkan ada yang mengatakan 96, ada yang mengatakan 90 gram modalnya dagangan ini, diukur dengan emas. Kemudian misalnya modalnya pertama hanya 40 gram, diukur dengan emas misalnya ini. Mulai dagang tadi tanggal 1 Ramadan umpama, kan harus haul. Zakat itu dikerjakan harus sampai 1 tahun. Lain dengan hasil pertanian.
Kalau pertanian ini begitu hasil, umurnya padi kan kira-kira 3 bulan. Begitu panen, kemudian penghasilannya ini sudah sampai kepada nisab tadi kira-kira 1,5 ton kering sawah, wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya 10%, berarti 1,5 kintal. Andai kata diberikan dengan gabah yang kering sawah, demikian juga jagung dan lain-lainnya. Kalau tijarah ini setiap tahun untuk mengeluarkan zakat. Orang yang dagang seperti punya toko atau dagang sapi atau dagang misalnya gabah ya, dan lain-lainnya. Dagang emas demikian juga. Ini zakatnya 2,5%. Misalnya sekarang modalnya sudah seperti tadi, katakan 1 gram dah. Ini setelah akhir tahun, mulai dagang tanggal 1 Ramadan. Nanti di akhir Syaban dihitung uang yang ada berapa, kemudian barang-barang yang masih belum laku itu dihitung, dijumlah semuanya. Andai kata toko jual beras, jual minyak, jual gula dan sebagainya, dihitung semuanya. Andai kata setelah dihitung dengan uang yang ada, ini mencapai nilainya 100 gram, apalagi lebih, ini wajib dizakati, zakatnya 2,5%. Andai kata misalnya sudah dihitung uang yang ada, kemudian barang yang masih belum laku kurang daripada nilainya 100 gram, maka itu tidak wajib zakat. Dulu pernah ada orang datang ke rumah demikian, yang mengantarkan ini menantu saya. Tanya zakatnya tijarah. Saya kira yang bersangkutan ini punya toko. Saya bilang 2,5%. Kemudian setelah berbincang-bincang demikian, kerjanya ini kan jual nasi goreng. Jual nasi goreng. Kan nilainya tidak sampai seperti itu kan. Sehingga tanya seperti penghasilan yang diperoleh, sudah dibelikan mobil, sudah dibelikan sepeda, dibuatkan rumah, katanya penghasilan sudah demikian. Saya kira toko, kalau seperti itu tidak wajib zakat, karena penghasilan yang sudah diperoleh, misalnya dibawa haji, mudah-mudahan, atau sudah diberikan kepada fuqara masakin, ini tidak usah dihitung kan? Tidak termasuk untuk menghitung modal dagang tadi. Luar dari itu dah. Untuk biaya anak yang sekolah, biaya anak yang mondok, tidak dihitung. Atau diberikan sawah misalnya, atau keperluan yang lain, tidak dihitung dah. Jadi yang dihitung itu uang yang ada dan barang yang ada. Ini kalkulasi semuanya. Kalau kurang daripada nilainya emas yang tadi, maka yang bersangkutan tidak wajib zakat. Kalau sudah mencapai nilai yang tadi, apalagi lebih, ini wajib zakat. Yang zakatnya adalah 2,5%. Ini tijarah. Kemudian berikutnya adalah emas dan perak. Emas dan perak ini wajib dizakati. Andai kata itu untuk disimpan. Kemudian nisabnya sama, 20 miskal. Yang tadi itu. 1 tahun dizakati. Kalau emas yang dipakai oleh orang-orang perempuan yang sudah dicetak demikian menjadi kalung, menjadi gelang, menjadi apa namanya, dan lain-lainnya, cincin misalnya, tidak wajib dizakat, tidak. Termasuk al-hulil mubah, pakaian yang boleh dipakai. Emas kan oleh kan kuring bini kan. Andai kata emas ini dipakai oleh orang laki-laki, misalnya ada punya istri, beli emas, pakai kalung, ini
Pemakaian tidak boleh. Kalau yang dipakai sampai nisab yang tadi, ini wajib disakati. Atau dipakai oleh orang yang banci, tak laki tak bini, bentuk orang banci, ini haram juga memakainya. Berarti termasuk walaupun berupa hiasan, berupa kalung, berupa cincin, gelang dan sebagainya, cuman dipakai oleh orang yang tidak boleh memakainya, wajib zakat ini. Jadi andai kata kita punya sampai 1 on, 2 on misalnya, tapi untuk dipakai, tidak wajib zakat. Karena memang pakaian yang boleh dipakai oleh yang bersangkutan. Andai kata yang memakai itu bukan orang yang boleh memakai, tidak boleh. Termasuk kalau fiddah, perak, kan boleh orang laki itu memakai. Tidak ada zakatnya. Buat cincin misalnya dipakai orang laki-laki, ya, sampai nisab seperti tadi, tapi dipakai gantian misalnya. Atau yang koi kapi, kerikit 10 ini diberi cincin semua, dipakai orang laki-laki, tidak wajib zakat. Karena orang laki-laki boleh memakai fiddah, perak. Andai kata dibuat simpanan, tidak dipakai walaupun sudah berupa hiasan, ini wajib disakati. Yang setiap tahun itu adalah 2,5%, sama dengan zakatnya dagangan. Kemudian berikutnya apa? Termasuk masyiyah. Masyiyah ini hewan, di sini kan tidak ada, tak usah dibahas namun masyiyah. Karena tidak sebuah onta sampai bak bolo tak ada. Tekak ngubu misalnya ngari aki. Seperti mengembang apa ya. Punya kambing walaupun sampai 50, kan biasanya syaratnya ini kan harus digembala di tempat-tempat yang mubah. Tak ngari aki. Men sini kan dibelikan rumput, dah wajib zakat. Ini namanya masyiyah. Kemudian tadi Ustaz Bahrudin ini memesan kepada saya untuk tentang penghasilan. Zakat profesi, katakan zakat profesi. Dulu saya pernah membahas sama almarhum Kiai Wafi untuk menghadapi basun masail wilayah, di dalamnya kiai. Kiai ini dawuh bahwasanya zakat profesi itu tidak wajib. Seperti kita misalnya penghasilan setiap bulan misalnya 20 juta. Ini tidak wajib zakat. Karena zakatnya sama dengan dagangan, kan demikian, harus berlangsung 1 tahun. Dan memang banyak orang tanya kepada saya, guru-guru ditanya bagaimana zakat profesi itu tidak ada. Bahkan demikian pernah dibahas, saya ini membawa ibaratnya ini. Saya menjumpai dalam kitab Mahdhibul Arba yang bunyinya ini, wa tajibu zakatu ma tadammatul awraquh bin nuqud. Aurak ini termasuk uang kertas. Sebagian ulama katanya mewajibkan zakat. Indal awwalin, menurut ulama-ulama yang dahulu, sama dengan zakatnya barang tijarah, dagangan. Ini andai kata uang tadi diniati untuk didagangkan, niat berdagang, ini wajib zakat ini. Di PC misalnya, ya, diletakkan, disimpan, niatnya untuk dagang. Andai kata ada barang misalnya, ada barang dijual, dibeli, kemudian dijual lagi. Uang yang disimpan, uang rupiah yang disimpan ini
termasuk wajib zakat. Walaupun demikian, ini harus berhaul dengan jangka waktu 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Zakatnya ya 2,5%. Kemudian andai kata tidak diniati untuk berdagang demikian, yang bunyinya ibaratnya sini wajib zakat fi a'yaniha idza qasada bihat tijarah. Apabila yang punya uang itu maksudnya untuk didagangkan, untuk dicarikan penghasilan. Andai kata umpamanya ada orang jual mobil dibeli, demikian, kemudian dijual, penghitungannya zakatnya harus 1 tahun. Setelah misalnya dibelikan mobil dengan uang yang ada sesuai dengan nisabnya dagang tadi, sampai nilainya 1 on emas, katakan demikian dah, ini wajib zakat ini, walaupun uang kertas. Andai kata tidak niat didagangkan uangnya, hanya untuk disimpan untuk persiapan kebutuhan sehari-hari, atau takut suatu musibah misalnya, atau untuk persiapan anak yang belajar, ini tidak wajib zakat walaupun sudah melebihi nisab nilainya emas yang tadi, walaupun sudah miliatan tapi tidak niat untuk dagang, maka tidak wajib zakat. Kalau niat zakat demikian, maka tidak wajib dizakat. Dia dagang untuk didagangkan uang tadi, tidak wajib zakat. Sehingga dalam satu kitab ini katanya wa amma ayanul auraku allati lam tuqsad biha tijarah fala zakata fiha bittifaqin. Andai kata uang yang kita miliki ini untuk tidak niatkan untuk dagang, maka ulama sepakat tidak ada perbedaan, tidak wajib zakat. Jadi syaratnya harus niat dagang. Andai kata menyimpan uang, biasanya kan banyak, termasuk Pak Sabi'i dulu almarhum, yang termasuk juga Ustaz Mir sini, ini menanyakan zakatnya bulanannya, gajinya tiap bulan. Ini andai kata untuk dizakati, misalnya akan dizakati, ini disimpan uangnya ini. Misalnya dari bulan 1 akhir bulan 12 dihitung. Mun kibe dah besen. Tapi mula ke belanja demikian. Tak wajib zakat. Tak wajib zakat. Demikian juga misalnya setiap bulan sudah misal sekian, tapi sudah dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk anak, untuk keluarga dan sebagainya, untuk kewajiban yang lain. Sehingga di akhir tahun tidak sampai kepada itu, tidak wajib zakat. Kayak almarhum Hasanul Wafi waktu membahas masalah ini dulu, saya ingat di dalamnya zakat profesi, seperti mubalik yang satu tabligh misalnya mendapat 5 juta misalnya, ini tidak wajib. Tapi ada suatu kitab yang dikarang yang baru ini mewajibkan mungkin ikhtiyatnya. Maka di sini ulama andai kata hasil profesi, ya, ini ada yang mengatakan wajib, ada mengatakan tidak wajib. Sehingga ada sebagian, ya, sebagian ulama, saya melihat dalam kitab Madzhabul Arba ini, bahwasanya zakat rupiah ini, uang rupiah, wa ibaratu jumhuril ulama wa ibaratu jumhuril fuqaha yarawna wujubaz zakati fil awraqil maliyah li'annaha halat mahallat zahabi fil ta'amul. Ya. Sebagian ulama, bukan kesemuanya, tentang rupiah ini katanya wajib zakat karena disamakan dengan masalah emas, bisa
belikan bisa ditukar dengan barang yang lain. Emas kan demikian. Kalau dulu kan uang dinar, uang perak yang dikatakan uang dirham itu alat jual beli kan, untuk membeli sesuatu, menjual sesuatu dengan itu. Jadi rupiah disamakan. Tapi ba'dul ulama, makanya di sini bukan ulama, jumhur ulama, sebagian ulama, bukan semuanya. Sebagian ulama ini tidak mewajibkan zakat. Apalagi ada persyaratan, ini 1 tahun kan, sama dengan orang dagang, orang yang dagang, zakat ini kan kudu nanti 1 tahun. Bahkan serujeh, misalnya punya toko, nilainya sudah nisabnya sama dengan modal yang tadi. Ini setelah kurang 1 tahun, kali sebulan, sedapat setahun, ambu, tak dagang, niat ambu, tidak wajib zakat. Tak. Kemudian bulan 1 lagi misalnya, bulan berikutnya dagang boleh. Kali sebulan, setahun, pas ambu, tak wajib zakat, cenggerut, cek ini. Tak benar. Termasuk man hawala, dan macam kanjeng Nabi, barang siapa yang menghela sesuatu yang wajib dengan suatu cara yang bisa menggoda. Ini katanya, ya, tak yuk pergi neraka. Kenge buntu orangnya pas sebab ke neraka. Itu menghela, merekayasa. Tidak baik. Jadi rupiah ini intinya ada yang mengatakan wajib zakat kalau andai kata rupiah itu disimpan untuk dagang. Kalau hanya disimpan untuk persiapan yang lain, bukan untuk dagang, dan nilainya sudah harus sama dengan modalnya dagangan tadi yang dikatakan adalah 100 gram. Ini tidak wajib zakat kalau tidak niat dagang. Mudah dagang wajib zakat ini. Ini perbedaan uang rupiah. Demikian juga uang-uang yang lain. Andai kata punya uang ringgit, uang rial misalnya. Kalau niat dagang, ya, ini wajib zakat harus 1 tahun, 2,5%. Andai kata tidak ada dagang, tidak wajib zakat. Hanya untuk persiapan keperluan-keperluan sehari-hari atau keperluan yang lain. Dan demikian juga kekayaan yang sudah bukan uang, sudah dibelikan barang yang lain, dibelikan mobil, buat rumah, beli sawah misalnya, untuk biaya-biaya yang lain, untuk anak, biayanya anak, biaya perkawinan. Ini tidak usah dihitung, tidak wajib dizakati. Barangkali ini yang bisa sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Suratan tufarij bana. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa lam yafa'na. Allahumma fa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna waladana wa talamidana minal ulama'il 'amilin wa nawwir qulubana wa hdina wa ihdina siratal mustaqim wal taqwa. Allahumma qina dhunubana ومشاكلنا وأسبابنا وأبهاتنا ولا تنجح. اللهم اجعلنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا بأسرار الفاتحة.